Halo teman film pecinta India lawas dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di channel ini ya. Channelnya orang yang suka nonton film India lawas dan mau bernostalgia boleh gabung di sini tempatnya. Film lawas berikutnya yang akan Mimin bahas yaitu film yang berjudul Gulam. Film yang dirilis pada tahun 1998 ini diperankan oleh aktor dan aktris lawas diantaranya Aamir Khan, Rani Mukherjee, Sarath Saxena, dan masih banyak lagi yang lainnya. Film ini mengisahkan tentang perjuangan seorang pemuda melawan pemimpin korup demi kesejahteraan masyarakat. Tak ada yang memihaknya, bahkan saudaranya pun memilih bekerja sama dengan kelompok mafia. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Yuk gak berlama-lama lagi, kita kupas tuntas film ini. Oke guys, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan oleh suasana di persidangan, di mana seorang pengacara bernama Fatimah memperjuangkan hak kliennya yang bernama Siddharth, yang biasa dipanggil Sidhu. Diketahui jika Sidhu telah melakukan tindak kriminal, sehingga digiring ke persidangan. Hakim pun terlihat bosan melihat wajah Sidhu, karena di hari itu, Sidhu telah menjalani persidangan sebanyak 4 kali dengan kasus yang sama. Fatimah selalu berhasil membuat Sidhu terbebas, dan hakim memutuskan denda Rp250 untuk Sidhu. Selama jalannya persidangan, tak ada sedikit pun raut wajah bersalahnya. Sidhu terlihat menyepelekan persidangan ditemani bestinya yaitu Sangkar. Malah, dia sempat-sempatnya mencuri uang dari dompet Fatimah. Setelah persidangan selesai, Fatimah berkata jika dia tak pernah meminta bayaran dari Sidhu. Namun Sidhu harus membayar denda Rp250 kepada hakim dan upah 4 kali persidangan sebanyak Rp150. Sidhu lalu memberikan uang Rp400 hasil curiannya tadi, tanpa Fatimah tahu jika itu uangnya sendiri. Sebelum pergi, Fatimah berkata jika Sidhu memiliki niat, maka dia bisa menjadi orang yang baik. Sidhu merupakan anak yatim piatu yang hidup di lingkungan menengah ke bawah. Dia memiliki seorang kakak, namun tidak tinggal bersamanya. Keseharian Sidhu berlatih untuk pertandingan tinju dan juga membuat kegaduhan bersama teman-temannya. Mereka mencuri, menipu, dan merampok. Apapun mereka lakukan asalkan perut kenyang, dompet tebal, dan hati pun senang. Meskipun terlihat bahagia, Sidhu menyimpan trauma mendalam atas kematian ayahnya. Kakak Sidhu yaitu Jai merupakan orang kepercayaan Roni, yang diketahui Roni dikenal sebagai pemberontak berpengaruh di desa itu. Roni memiliki banyak anak buah yang dipekerjakan untuk mengambil iuran warga setempat. Tak ada yang berani melawannya. Beberapa warga pun memilih bekerja untuk Roni. Namun ketika membuat kesalahan, Roni tak segan untuk menghabisinya. Sidhu pun menjadi salah satu tambang emas bagi Roni. Mengetahui bahwa Sidhu jago berkelahi, Roni selalu menggunakan Sidhu untuk memeras mangsanya. Kali ini Roni memerintahkan Sidhu menemui seorang pria bernama Salgaonkar. Tak banyak penjelasan mengenai tujuan Roni. Dia hanya menginginkan Sidhu mengantarkan sepucuk surat dan memastikan Salgaonkar menyetujuinya. Sidhu dan Jai terlihat menikmati pekerjaan ini. Mereka saling mendukung dan menyayangi satu sama lain. Salgaonkar. Singkat cerita, Sidhu menemui Salgaonkar yang baru saja selesai berlatih kriket. Sidhu menjelaskan maksud dan tujuannya datang ke sana. Namun Salgaonkar menolak menyetujui maksud Roni. Sidhu pun melakukan tugasnya. Dia memukuli Salgaonkar dan mematahkan tongkat kriketnya, sampai akhirnya Salgaonkar menyetujuinya. Saat di perjalanan pulang, motornya disalip oleh segerombolan geng motor. Merasa tak terima, Sidhu pun menyalip mereka dan menantang motor paling depan. Balapan pun terjadi, sampai akhirnya Sidhu menghindari seorang anak kecil, lalu dikusruk ke rerumputan. Ternyata, orang yang balap bersamanya merupakan seorang wanita cantik bernama Alisa. Geng motor itu mentertawakan Sidhu, namun Sidhu tak tinggal diam. Dia merobek baju salah satu anggota bernama Dixie untuk mengelap wajahnya. Tiba-tiba, Sidhu dihajar oleh teman Alisa yang bernama Charlie. Adu jotos pun terjadi, sampai akhirnya polisi pun datang. Merasa belum puas, Charlie menantang Sidhu untuk balap lari bersamanya. Sanpada Station. Sesuai kesepakatan, Sidhu pun mendatangi lokasi yang telah disepakati di pinggir rel kereta api dekat dengan stasiun. Sidhu datang bersama ketiga temannya.
Tak lama kemudian, gerombolan geng motor itu muncul. Charlie kemudian memberitahukan mengenai permainan yang dia beri nama 10-10. Dixie menjelaskan peraturannya jika balap lari ini berpacu kepada waktu. Tepat pukul 10, kereta akan melewati stasiun dan Sidhu harus berlari menuju kereta dengan membawa bendera. Setelah itu melompat tepat waktu dan menancapkan bendera itu sebagai nilai skor. Dixie mengatakan dengan bangga jika Charlie pernah meraih skor lari ke batas tiang 80 km per jam. Dan kini tugas Sidhu adalah mengalahkan rekor Charlie. Jika kalah, maka Sidhu harus memberi hormat setiap bertemu dengan Charlie. Mereka meremehkan Sidhu dan yakin jika tak ada orang yang mampu mengalahkan Charlie. Singkat cerita, permainan pun dimulai. Ketegangan terjadi antara pihak Charlie dan teman-teman Sidhu. Sampai akhirnya Sidhu berhasil melampaui skor Charlie. Kini giliran Charlie untuk mengalahkan Sidhu. Saat kereta datang, Charlie mulai berlari. Namun tiba-tiba, Charlie tiku dawet dan terjatuh di atas rel. Semua orang berteriak histeris. Charlie pasrah dengan hidupnya karena kereta semakin mendekat. Tetapi Sidhu berlari ke arah Charlie untuk menolong dan menariknya dari atas rel. Tiba-tiba polisi datang. Mereka pun kocar-kacir melarikan diri. Namun Alisa ditinggalkan sendiri oleh grup Charlie. Sidhu pun memberikan tumpangan kepada Alisa dan mengantarkannya pulang. Alisa berterima kasih kepada Sidhu atas semuanya. Dan dia pun memberitahu jika tempat tinggalnya ada di lantai 22. Kepedulian Sidhu membuat Alisa luluh dan dia mulai menyukainya. Begitupun Sidhu yang tertarik kepada Alisa saat pertama kali dia bertemu. Suatu ketika, terlihat Alisa terus saja menatap jaket milik Sidhu. Dan tiba-tiba Alisa berteriak melihat Sidhu mendatangi apartemennya dengan memanjat dinding. Sidhu berkata jika dia tak diizinkan masuk oleh satpam, sehingga dia harus memanjat demi bertemu dengan Alisa. Sidhu beralasan jika dia hanya ingin mengambil jaket miliknya. Padahal, Sidhu ingin mengenal Alisa lebih jauh. Sidhu terkagum-kagum melihat rumah Alisa yang mewah. Terlihat juga poster Charlie dipajang di kamar Alisa. Dan Sidhu menyangka jika Alisa berpacaran dengan Charlie. Namun Alisa mengatakan jika mereka hanyalah teman. Tak lama kemudian, ayah Alisa datang dengan menggandeng seorang wanita dalam keadaan mabuk berat. Alisa terlihat muak dengan kelakuan ayahnya dan dia menolak memberikan salam kepada wanita itu yang membuat ayahnya marah. Sidhu pun keluar dari kamar Alisa dan terlihat terjadi kesalahpahaman antara Alisa dan ayahnya. Pertengkaran pun terjadi sampai akhirnya Alisa memutuskan untuk pergi dari sana. Sidhu berkata jika selama ini Sidhu selalu merasa iri ketika melihat orang kaya raya. Dia membayangkan mereka hidup bahagia dengan uang yang banyak. Namun setelah mengetahui kehidupan Alisa, Sidhu menyimpulkan bahwa kekayaan tak bisa menjamin sebuah kebahagiaan. Sidhu pun kemudian berusaha menghibur Alisa dan membuatnya bahagia. Cerita pun berpindah. Suatu pagi, anak buah Roni mendatangi sebuah kedai untuk meminta uang. Namun penjaga kedai bernama Avinas menolak memberikan uang karena bosnya sedang keluar. Anak buah Roni lalu mengobrak-abrik toko itu. Polisi yang sedang makan di sana tak mau ikut campur dan memilih untuk menonton sambil menikmati sarapannya. Tak lama kemudian, bos toko datang. Dia bernama Hari. Anak buah Roni mengejar Avinas, diikuti oleh Hari. Hingga sampailah mereka ke tempat Sidhu. Tak ada yang peduli terhadap kekerasan, termasuk Sidhu sendiri. Polisi pun menyusul mereka, namun menyalahkan Avinas atas kegaduhan ini. Setelah polisi pergi, Sidhu berkata seharusnya Avinas memberikan uang jika tak ingin dipukuli. Hari kesal dan menjelaskan jika pemberontak itu harus dilawan, dan kita sebagai orang lemah tak selalu harus ditindas oleh mereka. Hari juga menegaskan bahwa melawan adalah cara yang baik agar semua tak berkelanjutan. Tiba-tiba Sidhu mendengar kegaduhan dari bawah, dan terlihat seekor anjing diganggu oleh para bocil. Sidhu tak tahan jika ada orang yang melecehkan hewan yang lemah. Hari kemudian membalikkan perkataan Sidhu dengan menyebutkan jika dia pun tak tahan kalau ada yang mengintimidasi orang yang lemah. Sidhu kemudian teringat pada mendiang ayahnya. Saat kecil, dia selalu menjadi bahan buli anak-anak yang lebih besar karena dia tak tahan jika ada orang yang menghina ayahnya. Namun ketika melawan, dia malah menjadi bahan bulian. Ayahnya selalu mengajarkan Sidhu agar menjadi manusia pemberani, melawan ketidakadilan demi melindungi orang-orang yang lemah.
Sidu kecil selalu ingin menjadi seperti ayahnya, mantan pejuang yang berhasil melawan penjajah. Bahkan Sidu sampai hafal mengenai teman-teman ayahnya dahulu. Sidu berjanji jika dia akan menjadi seorang pejuang. आगे बढ़ता है. Sementara itu, anak buah Roni melaporkan tindakan Hari dan pegawainya. Roni tak terima dan dia hendak pergi untuk menuntut balas dendam. Namun Jai menghalanginya. Jai berkata jika Roni harus menjaga nama baiknya demi sebuah kontrak tanah yang sebentar lagi jatuh ke tangannya. Jai pun memberikan ide agar Sidu saja yang membereskan masalah Apinas dan Hari. Setelah itu Jai mendatangi Sidu. Dia membicarakan mengenai Hari. Sidu berkata jika dia baru saja kenal dengan Hari. Sidu terkagum-kagum dengan Hari seperti melihat sosok ayahnya di dalam diri Hari. Jai pun mengingatkan Sidu jika ayah mereka tak sebaik yang selama ini mereka tahu. Jai hanya ingin agar Sidu menuruti perkataannya. Mengetahui jika mereka bisa hidup damai karena dilindungi oleh Roni, Jai kemudian memerintahkan Sidu untuk mengunjungi sebuah sekolah di mana sedang diadakan pertemuan warga yang ingin melawan pemberontakan Roni. Ternyata, Hari satu-satunya orang yang peduli terhadap keadilan. Hari membawa surat perintah pengadilan yang dibuat oleh Fatimah. Dia mengajak beberapa warga untuk menandatangani petisi itu, di mana jika mereka setuju, maka Roni akan diseret ke pengadilan. Namun warga ketakutan jika menandatanganinya, maka mereka akan mati. Tak lama kemudian Sidu datang. Warga merasa jika Sidu adalah mata-mata karena kakaknya bekerja untuk Roni. Hari terus saja meyakinkan warga agar mau melawan Roni. Namun yang memiliki keberanian hanyalah Afinas. Sebelum Apinas menandatangani petisi itu, tiba-tiba mereka diserang dari arah luar dan mereka pun membubarkan pertemuan tersebut. Sidu yang peduli lalu mengarahkan Hari ke tempat yang aman. Sidu berkata jika dia peduli terhadap Hari. Dia memberitahukan jika apa yang dilakukan oleh Hari akan sia-sia dan justru sangat membahayakan nyawa Hari. Namun Hari terus akan memperjuangkan keadilan demi hak masyarakat. Dia menyadari kelemahan mereka menjadi kekuatan bagi Roni. Untuk itu, dia hanya butuh beberapa orang untuk menyeret Roni ke pengadilan. Sidu tak bisa membantu Hari dan menyarankan agar Hari membatalkan niatnya lalu pergi dari desa itu. Namun keesokan harinya, Afinas didampingi oleh Hari mendatangi kediaman Fatimah. Dengan keyakinan penuh, Afinas menandatangani petisi itu dan bersedia menjadi saksi atas kejahatan Roni. Hari meyakinkan Afinas agar tak takut mengenai keselamatannya karena Fatimah sudah menyiapkan 2 orang polisi untuk mengawalnya. Di malam harinya, Roni dan Jai menemui Sidu. Mereka mendapatkan surat petisi yang dikirim Hari ke pengadilan. Namun Roni terlalu marah karena ulah Hari. Sidu meminta mereka agar tidak mengganggu Hari karena di matanya Hari adalah orang yang baik. Setelah itu, Roni meminta Sidu untuk mempertemukan dirinya dengan Hari. Roni berkata jika dia hanya ingin berbicara secara baik-baik. Hari. Sidu pun kemudian mendatangi Hari di rumahnya. Sidu meminta Hari menemuinya di jembatan karena ada yang ingin dia bicarakan. Terlihat penjaga yang mengawal Hari malah tertidur pulas. Hari pun berjalan ke jembatan dan bertemu dengan Roni bersama kelompoknya. Sidu hanya mengawasi Hari dari kejauhan ditemani oleh Jai. Entah apa yang Roni dan Hari bicarakan, namun tiba-tiba Roni melempar Hari dari atas jembatan, yang kemudian terjatuh dan tertubruk kereta yang sedang melintas. Sidu merasa dibohongi. Dia menyerang Roni dan menyebutnya seorang pembohong. Namun Jai malah menampar Sidu yang membuatnya pundung. Jai mengejar Sidu di tepi danau. Dia membujuk Sidu untuk pulang dan makan bersama di rumah. Tetapi Sidu sudah terlanjur marah dan kecewa. Jai menjelaskan jika dia tak sengaja menampar Sidu karena melihat Roni dicaci maki. Merasa tak ada tempat bercerita, Sidu berniat menemui Alisa. Namun ternyata di sana sedang berduka. Alisa baru saja kehilangan kakaknya. Terlihat kakak Alisa adalah Hari, dan hal itu membuat Sidu semakin dirundung rasa bersalah. Mimpi buruk menghantuinya, menyaksikan Jai menerima hukuman atas kematian Hari. Keesokan harinya, Sidu menemui Fatimah. Dia menjelaskan jika dia adalah saksi mata saat Hari tewas dibunuh. Sidu berkata jika saat itu dia yang membawa Hari ke jembatan, namun dia tak menyangka jika mereka akan melenyapkan Hari.
Fatimah lalu bertanya mengenai pelaku yang telah membunuh Hari. Namun Sidu menutupinya dan berkata jika dialah orang yang bertanggung jawab atas kematian Hari. Fatimah terus saja mendesak Sidu. Dia mengejeknya sebagai pahlawan kesiangan yang menutupi kejahatan. Fatimah bertanya siapa orang spesial yang Sidu tutup-tutupi. Sidu pun berkata jika salah satu dari mereka adalah Jai, kakak kandungnya sendiri, dan Sidu hanya ingin melindungi Jai. Namun Fatimah tak bisa membiarkan Roni bebas berkeliaran. Dia tahu Jai adalah komplotan Roni dan tak peduli jika Jai merupakan saudara Sidu. Dia mengatakan jika mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahkan Sidu tak akan bisa menyimpan rasa bersalahnya di hadapan Alisa. Mendengar nama Alisa, Sidu pun memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada Alisa. Beribu maaf diucapkan oleh Sidu, namun Alisa tak bisa memaafkannya dan memilih untuk pergi meninggalkan Sidu. Singkat cerita, pertandingan tinju pun digelar. Selama ini Sidu berlatih cukup keras. Kini dia harus melawan juara tinju India bernama Black Tiger. Ronde pertama pun dimulai. Sidu tampil gagah dan berhasil mendapatkan poin. Di ronde kedua, Sidu semakin memukau yang berhasil menambah poin dengan membuat Black Tiger babak belur. Di ronde ketiga, banyak penonton yang menaikkan jumlah taruhan, begitupun Roni. Namun tak disangka, di ronde ketiga ini Roni meminta Sidu untuk mengalah. Harja. Jai berkata jika Roni mempertaruhkan hartanya untuk kekalahan Sidu. Saat ronde ketiga dimulai, Sidu tak memberikan perlawanan. Dia ambruk dihajar oleh Black Tiger. Bukannya menyerah, Sidu malah bangkit kembali seperti mempersilahkan Black Tiger untuk menghabisinya. Jai memberi kode agar Sidu menghentikan permainan. Namun Sidu tetap melanjutkannya sampai akhir. Dan permainan pun dimenangkan oleh Black Tiger. Setelah pertandingan, Jai menemui Sidu di rumahnya. Jai tahu jika Sidu sangat kesal kepadanya. Namun Jai hanya ingin menjalankan perintah Roni demi menyelamatkan harta yang dihabiskan untuk bertaruh. Sidu bertanya apa yang Jai dapat setelah pertandingan. Jai berkata jika Roni berjanji akan memberikan Sidu uang sebesar 5.000 rupiah. Namun nyatanya Sidu tak menerima sepeser pun dari Roni. Jai berusaha menyemangati Sidu dengan berkata jika saat ini Sidu telah menjadi orang kesayangan Roni dan hal itu merupakan sebuah kebanggaan bagi Jai. Kejadian ini menjadikan kesalahpahaman antara mereka. Jai yang memberikan seluruh hidupnya kepada Roni dan Sidu yang mulai berpikir untuk melawan ketidakadilan seperti mendiang ayahnya. Namun Jai membeberkan fakta jika ayah mereka bukanlah seorang pejuang, melainkan seorang pengkhianat perang. Sidu kemudian mengingat kembali masa kecilnya, di mana dulu dia suka sekali bermain kriket. Saat itu, ada seorang pria bernama Agarwal mencari ayahnya. Sidu pun sudah pernah mendengar nama Agarwal. Yang dia ketahui, Agarwal merupakan teman ayahnya yang sama-sama berjuang untuk penjajah. Saat itu, Tuan Marathe terlihat terkejut atas kedatangan Agarwal. Fakta yang tadi dipahami oleh Sidu bahwa selama ini Marathe kabur dan bersembunyi selama 20 tahun. Ternyata benar jika Marathe menjadi seorang pengkhianat dengan memberikan informasi mengenai tempat persembunyian Agarwal dan teman-temannya yang lain. Karena pengkhianatan Marathe, semua teman-temannya tewas. Beruntung, Agarwal bisa melarikan diri. Dia berusaha mencari tahu keberadaan Marathe untuk membalaskan dendam. Jai dan Sidu menyaksikan kemarahan Agarwal. Jai yang sudah paham memilih pergi dari sana, namun Sidu kecil berusaha menenangkan ayahnya. Marathe kemudian menyuruh Sidu untuk membeli sebungkus gula pasir. Namun ketika Sidu kembali, dia menyaksikan ayahnya mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara membakar diri, yang kemudian terjatuh dari loteng dan tewas seketika. Kematian ayahnya menjadi trauma mendalam bagi Sidu, yang kini baru memahami cerita hidup ayahnya dulu. Keesokan harinya, Sidu mendatangi rumah Fatimah. Dia melihat Alisa ada di sana, masih dengan tatapan amarahnya. Fatimah memberikan kabar jika setelah mengganggu orang miskin, kini Roni akan mengambil alih tanah warga secara hukum. Sidu berkata jika itu semua tak akan pernah terjadi. Dia bersedia melawan Roni di pengadilan dan memperjuangkan hak masyarakat. Fatimah tak yakin dan menanyakan mengenai nasib Jai. Sidu berkata jika dia akan membeberkan semua kejahatan Roni meskipun nyawa Jai akan terancam. Fatimah terharu mendengar pengakuan Sidu.
Semenjak persidangan terakhir, dia yakin jika Sidu akan menjadi orang yang baik. Sidu kemudian mengatakan jika saat di pengadilan, dia mencuri sejumlah uang dari dompet Fatimah. Ternyata Fatimah sudah mengetahuinya, sehingga saat itu dia meminta kembali uangnya dengan alasan membayar denda beserta upah menjadi pengacara Sidu. Sidu ingin sekali berbicara dengan Alisa, namun Alisa menolak dan belum bisa menerima kenyataan jika kakaknya tewas atas ulah Sidu. Meskipun sebenarnya dia sangat mencintai Sidu. Cerita pun berpindah. Sidu mulai memperbaiki sikapnya. Dia mendatangi Salgaonkar untuk memberikan tongkat kriket yang baru. Mengingat saat itu dia telah mematahkan tongkat milik Salgaonkar. Sementara itu, Fatimah mendatangi Roni untuk memberikan surat panggilan dari pengadilan atas tuduhan pemerasan dan pembunuhan Hari. Roni bertanya siapa orang yang berani menyeretnya ke pengadilan. Fatimah menjelaskan jika pemerintahlah yang mengajukan surat ini dan ada satu orang saksi yang akan hadir di pengadilan. हमारे पास चश्मदीद गवाह भी है। Roni tak terima. Dia pun mengutus anak buahnya untuk mencari tahu siapa yang akan menjadi saksi di pengadilan. Mereka akhirnya menemukan fakta jika Sidulah orang yang ingin melawan Roni. Pertemanan mereka berubah menjadi pertengkaran. Baku hantam pun terjadi. Dan pada akhirnya, Sidu menghabisi antek Roni yang sebelumnya menjadi rekannya. Roni pun kini tahu jika Sidu menjadi seorang pengkhianat. Jai pun panik. Dia memastikan akan menyelesaikan masalah ini dengan membujuk Sidu agar membatalkan tuntutannya. Jai kemudian menemui Sidu di tepi danau. Jai mengatakan jika Sidu telah gila karena berani menantang Roni. Jai meminta Sidu untuk menandatangani surat pembantalan tuntutan. Setelah itu, Jai meminta Sidu untuk pergi sejauh mungkin. Namun Sidu menolak. Dia berpikir bahwa mereka mempunyai tugas yang berbeda. Jai bertugas menutupi kejahatan, sedangkan Sidu bertugas membongkar kejahatan. Jai mendesak Sidu dengan menodongkan senjata. Namun Sidu meyakinkan Jai untuk merubah hidupnya dengan meninggalkan dunia kejahatan. Sidu mengajak Jai untuk melawan Roni bersama-sama. Namun Jai berpikir bahwa dia telah terperosok terlalu dalam. Jai hanya memberikan pesan jika dirinya sangat menyayangi Sidu. Setelah itu, Jai meminta bantuan temannya untuk membawanya pergi jauh ke tempat yang aman. Setelah tiba di suatu tempat, ternyata Roni menunggunya di sana. Roni sudah mengetahui jika Jai akan bersembunyi darinya. Sementara itu, Sidu kembali ke rumah dan melihat Alisa menunggunya di sana. Tiba-tiba, seseorang berteriak memberikan pesan jika Jai telah menunggu Sidu di jalan. Berpikir Jai dalam bahaya, Sidu kemudian mencari keberadaan Jai. Namun itu adalah jebakan. Roni mempersiapkan anteknya untuk mengepung Sidu. Banyaknya antek Roni membuat Sidu kewalahan. Namun tiba-tiba, Charlie dan geng motornya tiba, yang kemudian menyelamatkan Sidu dari antek Roni. Tak disangka, Sidu melihat Jai tewas, terikat di sebuah pohon pinggir jalan. Dia sangat marah dan menuntut akan membalaskan dendamnya. Fatimah justru meminta agar Sidu membalaskan dendamnya melalui jalur hukum, tanpa amarah dan pertumpahan darah. Singkat cerita, persidangan pun digelar. Sidu membeberkan semua kejahatan Roni di hadapan hakim. Roni menolak tuduhan jika dia telah membunuh Hari. Dia membuat kegaduhan yang membuat persidangan ditunda beberapa hari ke depan. Keesokan harinya, Roni mengamuk di tengah kerumunan massa. Dia murang-maring dengan meminta semua orang untuk menutupi kedai mereka. Dia tak memperbolehkan siapapun membuka toko atau berkeliaran sebelum ada perintah darinya. Beberapa waktu kemudian, Sidu datang. Dia melihat lingkungan di sana sepi, tak ada orang satupun. Bahkan dia melihat semua barang-barangnya hancur berserakan di luar rumah. Mengetahui jika itu semua ulah Roni, dengan keberanian penuh, dia menantang Roni untuk sparring bersamanya. Pertarungan pun dimulai, disaksikan oleh warga sekitar. Suasana mempertontonkan pertunjukan gulat antara Sidu dan Roni, yang pada akhirnya Sidu babak belur tak berdaya. Namun semua orang menyemangati Sidu, berharap dia bisa mengalahkan Roni demi memperjuangkan keadilan dan memberantas kejahatan. Sidu kembali bangkit.
yang kemudian menghajar Roni tanpa ampun dan akhirnya berhasil mengalahkannya. Kemenangan Sidhu ditandai dengan dibukanya kembali toko milik warga dan meminta semua warga untuk beraktivitas seperti biasa. Roni dan anteknya dikeroyok massa untuk mengakui kekalahan dan memaksa mereka untuk meninggalkan tempat itu. Dan film pun berakhir. Oke teman film, itulah kisah dari film Gulam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe bagi yang belum ya. Bye-bye.